Baik, perkenalkan nama saya Johanna Rizky Mandur. Saya merupakan mahasiswa Stikes Swaka Insan Banjarmasin. Di sini saya ingin menyampaikan penyuluhan tentang HIV. Mulai dari pengertiannya, cara penyebaran dan cara pencegahannya. Silakan ditonton. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS. HIV termasuk keluarga virus retro, yaitu virus yang memasukkan materi genetiknya ke dalam sel tuan rumah ketika melakukan infeksi dengan cara yang berbeda, yaitu retro. Bagaimana caranya? Itu dari RNA menjadi DNA yang kemudian menyatu dalam DNA sel tuan rumah, kemudian membentuk provirus dan kemudian melakukan replikasi. Virus ini dapat menyebabkan HIV AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan bakteri dan penyakit walaupun itu sangat ringan. Kemudian seperti namanya, yaitu Human Immunodeficiency Virus, virus ini hanya dapat menular melalui manusia ke manusia, tidak dapat melalui hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara penularan HIV, karena masih banyak sekali orang yang beranggapan hanya dengan berjabat tangan itu dapat menyebabkan HIV, padahal itu tidak benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu melalui cairan tubuh, kemudian yang kedua melalui transfusi darah, kemudian pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama, lalu pemakaian alat tusuk yang menembus kulit yang juga tidak steril dan dipakai bersama-sama, kemudian penularan melalui cairan kelamin saat berhubungan seksual tanpa kondom, kemudian ibu hamil yang terinfeksi HIV akan menginfeksi masuknya ke dalam perdarahan janin. Jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin hanya dengan berjabat tangan saja dapat menyebabkan HIV. Itu salah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan penularan HIV. Yang pertama itu hindari hubungan seksual di luar nikah dan usahakan hanya berhubungan seksual dengan satu pasangan dan tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian penggunaan kondom bagi resiko tinggi apabila berhubungan seksual. Kemudian ibu yang darahnya telah diperiksa dan ternyata mengandung virus, hendaknya jangan hamil karena akan memindahkan virus itu kepada janinnya. Tapi apabila emang si ibu tersebut atau keluarga tersebut atau pasangan tersebut sangat ingin memiliki keturunan, bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan. Kemudian penggunaan jarum suntik dan alat lainnya itu harus dijamin sterilisasinya. Kemudian jangan melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang Anda tidak ketahui kondisi kesehatannya. Dan yang terakhir, tidak menggunakan obat-obat terlarang dan minuman keras. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih dan saya berharap semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan dadah!